Your words are not going to affect me because I love myself. Sorry? Yeah, because I love myself. Itu salah satu aspek dari kesadaran diri dulu ya. Second, about love as in how much do you love yourself before you love someone else. Nah, ini hal yang mungkin sedikit ini kita harus menemukan subjek dulu. Apa yang mau diaduin gitu. Apakah self-love between you and your parents? Apakah itu self-love between you and your friends? Apakah itu self-love between you sama your partner, misalnya gitu. Nah, ini kita harus lihat dulu triggernya apa dari sisi sana gitu. Apakah are they also trying to defeat you? Nah, di sini kita harus balik lagi yang ke pertama. Kita harus sadar dulu. Kita sadar apa yang kita punya di diri kita yang akhirnya bisa menjadi wadah atau jadi weapon untuk kita menyangkal atau untuk kita jadi lebih strong akan diri kita with what we believe we have and what we have sama apa yang bisa kita berikan gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Self love menurut aku sih mulai dari situ, bukan hanya thinking positive, working out, doing all these treatments to yourself. Sebenarnya bukan hal superficial itu yang dicari when it comes to self love menurut aku ya. Nah, dengan punyanya self love ini kamu udah punya bola yang kuat banget nih, yang akhirnya orang mau coba buat nembak, orang mau coba buat nendang, ini hanya mental sana sini aja, tapi bukan berarti hancur gitu. Nah, kalau misalnya udah punya bola yang kuat ini, yang istilahnya mau dilempar kemana aja nggak akan pecah, ini nggak akan jadi mental, you will never or you can hardly be affected with mental breakdowns. Itu. Jadi kalau dari aku sendiri lebih ke kesadaran diri and how you treat yourself and how you respect yourself. Itu sih. Oke. Semoga menjawab, Vanessa. Ya. Wow. Ini aku lagi baca flying comment ya, katanya gini tulisannya. Wah, ini seperti ikut ajang Putri Indonesia. Iya, tadi aku juga ditanyain gitu langsung, oh my god. Aku belum siap tadi untuk pertanyaan kayak gini. Cuman, that was a nice question. Thank you. That was a nice question, gitu. Thank you, Vanessa, udah pertanyaannya. Mungkin yang berikutnya yang mau nanya lagi? Aku. Mana tangannya? Oke. Siapa? Meme. Oke. DJ, Meme mau bertanya kepada Jihan. Pertanyaannya apa? Meme. Ya. Halo, Jihan. Hai, Meme. Sebelumnya, ya. Mau tanya, ini kan tentang warga, kemarin itu banyak tentang vlog ya. Nah, jadi pertanyaannya, kira-kira Jihan dan Agni itu kapan akan buatin vlog? Mungkin nggak harus tentang gym, mungkin bisa mukbang. Semuanya terserah. Kayaknya pokoknya berdua. Kemudian pesan untuk Jihan, semoga kalau Agni nanti ngajak jalan lagi, mungkin bisa jalan bareng ya. Kemudian kemudian apa lagi ya? Sehat-sehat terus saja buat Jihan. Terakhir mau kasih pantun sebelum penutup. Wow. Ikan hiu, ikan lohan. I love you, Jihan. Tadi kayaknya di grup WhatsApp ada yang juga kasih Mimin pantun, tapi pantunnya beda. Bilangnya I love you Min, sekarang I love you Jihan. Beda orang mungkin, kamu nikah. Orang ya? Jangan Min. Oke. Yang berikutnya yang mau nanya lagi. Let's go. Siapa nih? Boleh komentarin dulu nggak Mbak Jihan? Apa nanti? Oh iya, dikomentarin dulu bener. Ya. Oke. Tadi aku jawab ya. Terima kasih untuk pantunnya dan harapannya. Makasih ya Meme ya. Nah, kalau jawab kapan lah kita bisa bikin blog. Nah, mungkin Kak Monica boleh disampaikan sekarang aja. Jenny atau Agni juga berhalangan datang ya. Jadi memang jadwal kita padat gitu. Ini pun Jihan juga biasanya live itu kan background ini udah kayak tempat nyembah apa gitu ya. Udah banyak ya. Rasanya tuh hipis banget gitu. Karena itu di rumah.
Cuman kebetulan hari ini Jihan lagi agak padat, makanya harus mengadakan virtual meeting di kantor manajemennya Jihan juga. Jadi memang lagi loncat-loncat nih, belum lagi Jihan mau ada syuting lain. Jadi memang agak padat, Agni pun juga lagi ada kegiatan yang lain. Jadi memang agak susah nih ngatur waktunya gitu. Makanya kayak pada ngejarin vlog, bahkan kita pun suka kayak ya kita chat internal juga. Ini orang-orang pada ngejarin vlog nih, gimana kamu aja kalau datang ke gym pagi, akunya datangnya malam. Kalau enggak sebaliknya. Karena kan juga kita training di tempat yang sama dengan trainer yang sama. Jadi kalau misalnya dibarengin pun kadang kita menunya beda gitu. Jadi harus menyiapkan banyak waktu sih. Nah kalau mukbang apalagi harus menyiapkan banget kan. Jadi mungkin aku pun juga berharap akan dilaksanakan dengan cepat gitu ya, atau secepatnya lah. Cuman ya berdoa aja ya, semoga waktunya bisa jodoh gitu, biar bisa secepatnya dijalankan gitu ya, untuk harapan-harapan blog ini nih gitu. Jadi ya mohon sabar sama kita ini karena kita tinggalnya berjauhan. Mohon sabar. Semua ini hanya ujian. Sangat memahami. Belum nanti asupannya dateng gitu. Ya. Gitu kan? sih Memi. Iya, siap. Oke. Tadi yang mau nanya lagi Tiara. Oke, Tiara semangat banget. Abis Tiara langsung Putu. Oke. Tiara, ayo buka. Aku nggak bisa dengar suara kamu, Tiara. Iya, sebentar. Tadi aku nanti kayak napas dulu. Aku deg-degan banget sekarang. Jangan deg-deg, gak apa-apa. Oke, hai Kak Jihan. I am such a big fan. Thank you, hai Tiara. Jadi pertanyaan aku ini kan apa sih drama-drama di Indonesia dari zaman dulu ke zaman sekarang itu udah banyak banget yang upgrade ya. Kayak actingnya semakin bagus, syutingnya juga semakin bagus segala macam. My question is, what did you do or what do you do untuk membawa suatu karakter itu come to life, atau untuk benar-benar ngasih lihat ini karakternya benar-benar hidup gitu loh. Okay, is that it? Iya, itu doang. Okay, thank you, Tiara. Thank you. You can breathe now. You can breathe. Okay. Okay, so this is talking about acting, ya. How I'm able to make one character alive. Okay, kalau aku itu orangnya personally itu suka observing. Tadi baru banget kita di sini bareng-bareng sama anak-anak manajemen lagi ngebahas gitu. Jihan itu orangnya diem awalnya. Karena aku juga tipe orangnya suka mempelajari orang dulu, kayak oh ini orangnya tipenya kayak gini. Jadi aku pun juga untuk aku untuk engage, approach itu pun juga dengan cara yang berbeda gitu. Nah, kalau aku sih lebih banyak dengan observasi. Nah, setelah observasi ini kita bisa menyerap banyak hal yang istilahnya misalnya nih, oh Tiara orangnya itu gampang deg-degan nih, oh ini pasti orangnya insecure nih. Misalnya nih gini ya. Jadi di situ aku bisa mengaplikasikan apa yang aku lihat dan apa yang aku rasa ke suatu karakter yang membutuhkan such a trait gitu. Nah kayak misalnya nih Amelia gitu. Amelia itu istilahnya bisa dibilang korban broken home, terus dia juga tipe orang yang impulsif, yang meledak-ledak. Kenapa sih gitu? Apakah ada sesuatu yang belum dia sempet utarakan atau dia nggak bisa luapkan sampai akhirnya ada jadi kayak bom waktu di mana satu momen dia meledak karena udah nggak bisa nahan mungkin gitu ya. Jadi aku coba untuk ambil contoh yang aku lihat in my real life ke cerita yang similar sama apa yang aku lihat, lebih ke situ sampai akhirnya aku coba buat masuk ke skripnya, coba masuk ke karakternya. Kayak oh aku punya pandangan nih, aku punya nih temen yang kayak gini, oh aku pernah lihat nih temen yang kayak gini. Jadi this might be a good thing, this might also be a bad thing. Jadi ini depends on someone ya. Tapi kalau aku misalnya nih, aku ada satu karakter yang istilahnya ini kayaknya teman manajemen aku yang ini deh. I will call him. Nongkrong yuk sama aku pengen ngobrol deh sama kamu, kayak tumben-tumbenan kayak iya nggak apa-apa, pengen ngobrol aja gitu. Tapi setelah aku ketemu, aku ngasih tahu kayak my purpose tuh kenapa gitu. Kenapa aku pengen ketemu sama ini, pengen mempelajari kayak iya jadi gue tuh ada skrip ini dan punya naskah kayak gini, punya karakter kayak begini, dan ternyata tuh similar menurut aku sama kamu. Coba baca, hampir sama nggak kayak kamu? Iya lagi aku banget misalnya gitu. Oh aku udah dapat konsen juga dari dia. Oh berarti ya udah ini this is a good prototype for me to learn from. Misalnya kayak gitu. Cuman if you're already very good, sometimes
you don't have to find an example to do it gitu. Tinggal aja kayak, oh ya aku udah tahu dalam diri aku ini, kalau misalnya aku jadi orang kayak gitu, cahaya manakah yang harus aku tarik ke atas, ke surface-nya tuh yang mana ya? Bagian dari diri aku yang gila inilah dari yang mana yang harus aku angkat dari dalam yang sebelumnya itu kayak istilahnya terkubur gitu. Karena pasti di setiap, kadang aku suka percaya di setiap karakter atau setiap trait seseorang itu pasti ada